Pengen lunas hutang, baca sholawat. Pengen punya rumah, baca sholawat. Pengen punya mobil, baca sholawat. Pengen dagangan laris, baca sholawat. Pengen punya usaha, baca sholawat. Pengen punya iPhone, baca sholawat. Pengen sekolah di luar negeri, baca sholawat. Kok semuanya baca sholawat? Dari mana hadisnya? Kan gak ada hadisnya kalau kita pengen apa-apa baca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan tentang kisah keajaiban sholawat. Alhamdulillah ya teman-teman, bersama sholawat hidup terasa nikmat. Berkat sholawat rezeki cukup, nggak pernah telat. Berkat sholawat kadar keimanan makin hari makin kuat. Baik, di sini saya akan membacakan testimoni sholawat. Assalamualaikum Mbak Vina, nama saya Wina. Gini Mbak, aku mau testimoni keajaiban sholawat. Setelah aku ngencengin membaca sholawat, besoknya pertolongan Allah itu datang Mbak. Dahsyatnya sholawat. Ternyata sholawat memiliki energi. The power of sholawat. Gini Mbak, sejak 2023, tepatnya di bulan Juli, anak saya itu baru umur 1 tahun. Anak saya tuh sakit ya, dan harus dirujuk ke rumah sakit Mbak Vin. Saya dan suami tuh bingung karena suami belum gajian, BPJS juga belum selesai, uang hanya tinggal 50.000 saja Mbak. Dengan memberanikan diri, hanya dengan modal nekat, kami bawa anak saya tuh rujuk ke rumah sakit. Dan saya juga punya hutang di bank Mbak sebanyak 5 juta rupiah yang harus dibayarkan bersamaan di saat anak saya lagi sakit Mbak. Hati saya hancur Mbak Vin, plus bingung, uang tidak ada sepeser pun. Anak didiagnosa TB baru, hutang pun menunggu. Tibalah kami di ruangan dengan melihat anak berbaring di kasur Mbak, dengan melihat alat yang saat itu sedang tidur anakku. Dengan meneteskan air mata yang Mbak Vin tanpa sengaja. Apa ini memang jalan dari Allah? Aku nggak sengaja melihat videonya Mbak Vina tentang sholawat. Dan situ aku kan nonton videonya Mbak Vina, aku ikutin caranya Mbak Vina baca sholawat. Aku baca sholawat tuh dari jam 12. Aku amalin sholawat Jibril yang sallallahu alaihi Muhammad. Terus aku lanjutin baca sholawat munjiat, tapi aku baca sholawat munjiat itu hanya dapat 50 sholawat saja Mbak yang ku dapat. Dan saat aku ngamalinnya itu, aku coba membaca sholawat darurat, yaitu sholawat adrik nih Mbak. Aku kencengin sholawat itu Mbak, sambil nangis aku baca sholawat. Dan aku berusaha sholawat itu secara istiqomah tanpa sholat Mbak Vina, karena aku memang saat itu lagi haid ya Mbak ya. Jadi aku hanya cuma bisa baca sholawat. Semoga dengan sholawat Allah ijabah. Nah, ternyata benar Mbak, dengan amalan sholawat Allah ijabah Mbak Vin, tepat pukul 6 sore ya. Ternyata suamiku tuh dapat telepon dari omnya Mbak, kalau kami tuh dikasih uang sebesar 12 juta Mbak Vina, plus tiba-tiba BPJS anak saya itu jadi. Dan alhamdulillah bisa digunakan BPJS-nya tuh Mbak, mungkin berkat sholawat yang Mbak ya. Sujud syukurku pada Allah Mbak Vina. Allah maha baik, ternyata sholawat membawa barokah. Terima kasih ya Mbak Vin atas ilmu sholawatnya. Semoga aku tetap bisa istiqomah baca sholawat. Ternyata dengan sholawat kami bisa melewati ini dengan sabar. Dahsyatnya sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Wina atas kiriman testimoni keajaiban sholawat. Subhanallah ya teman-teman, itulah teman-teman, di saat kita lagi bingung baca sholawat, di saat anak lagi sakit baca sholawat, di saat nggak punya uang baca sholawat ya teman-teman, di saat punya hutang baca sholawat. Karena
Di sini memang bukan sholawat yang membayar hutang, yang melunasi hutang memang uang ya. Di saat kita baca sholawat, Allah berikan ketenangan dalam diri kita ya. Nah, di saat diri kita sudah tenang berkat sholawat, disitulah akan datang ide, akan datang jalan keluar, akan datang rezeki ya teman-teman. Seperti Kak Wina ini, ketika merujukkan anaknya ke rumah sakit, beliau punya hutang di bank 5 juta yang harus dibayarkan bersamaan saat anaknya lagi sakit teman-teman. Di situ gimana nggak pusing ya, gimana nggak bingung saat nggak punya uang, punya hutang harus dibayar saat itu juga anaknya sakit. Yang bisa dilakukan oleh Mbak Wina hanya baca sholawat. Ya namanya anak lagi sakit ya pasti bingung, pasti nangis ya. Nggak sengaja Mbak Wina tuh baca nonton YouTube tentang sholawat. Di situ Kak Wina ikutin bacaan sholawat ya, karena ngikutin video di YouTube aku tentang sholawat. Akhirnya Mbak Wina itu baca sholawatnya tuh dari jam 12. Mbak Wina ngamalin sholawat dari jam 12, yakni baca sholawat Jibril awalnya, baca sholawat Jibril yang sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terus setelah Mbak Wina baca sholawat Jibril, dilanjutkan dengan membaca sholawat munjiat ya teman-teman. Subhanallah. Di sini sholawat munjiat itu kan panjang ya. Di sini Mbak Wina baca sholawat munjiatnya itu dapat 50 kali sholawat. Nah, di situ setelah Mbak Wina baca sholawat munjiat, akhirnya Mbak Wina ngamalin sholawat darurat, yakni sholawat adrik. Nih di situ Mbak Wina kencengin sholawat adrik nih dan sambil nangis ya teman-teman. Berusaha membaca sholawat meskipun nangis ya, tetap istiqomah baca sholawat, nggak sengaja ya, karena memang lagi head ya, biasanya cuma baca sholawat. Berusaha supaya Allah mengabulkan doanya Mbak Wina karena lagi bingung ya dengan barokah sholawat. Ternyata esoknya Allah berikan keajaiban. Ternyata keajaiban dari sholat itu berdatangan. Subhanallah ya teman-teman. Tepat jam 6 sore Allah berikan rezeki lewat omnya, suaminya tersebut. Ternyata berkat sholawat, omnya itu kasih ke keluarganya Kak Wina uang sebesar 12 juta. Dan berkat sholawat, tiba-tiba BPJS anaknya yang belum jadi itu ternyata jadi. Dan berkat sholawat, BPJS anaknya tuh bisa digunakan. Akhirnya Mbak Wina di rumah sakit itu nggak harus bayar uang ya, karena BPJS-nya sudah jadi. Akhirnya berkat sholawat itu semua tuh bisa dilalui dengan sabar oleh Mbak Wina, dan Mbak Wina akhirnya bisa bersujud syukur pada Allah karena Allah memang maha besar ya teman-teman. Berkat sholawat semuanya bisa jadi mudah, berkat sholawat semuanya bisa terselesaikan, berkat sholawat hati jadi tenang, berkat sholawat apapun itu bisa beres. Dasarnya sholawat, the power of sholawat. Cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.